Tersangka suap migor, hakim anggota di proses pengadilan Temulembong menjadi tersangka. Apakah ini ada hubungannya ketua pengadilan negeri yang kemarin juga tersangka? Dan apakah ini memang ada banyak masalah yang ada hubungannya dengan pengadilan Temulembong? Bagaimana menurut kalian? Apakah Temulembong akan bebas betul? Atau ya ini hanya sebatas kasus saja sehingga tidak ada hubungannya? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Masih ada hubungannya dengan proses persidangan Temulembong. Akhir-akhir ini kita mendengar informasi ada ketua pengadilan negeri yang tersangka, tapi juga ada yang ada hubungannya dengan proses persidangan Temulembong juga tersangka. Ngeri juga ini ya para penegak hukum yang seharusnya mereka menjadi contoh terdepan untuk jauh dari pidana, tapi ini malah tersangka. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana selanjutnya. Kemungkinan Temulembong, apakah dia memang menjadi seorang yang dikorbankan, atau pertama kita baca di Detik. Jadi tersangka suap migor, hakim anggota kasus Temulembong diganti. Oh ini bagus, ada proses, tetapi ini memang sebuah kasus atau ada runtutannya. Kemudian di Tempo, hakim perkara Temulembong diganti usai jadi tersangka suap. Kita mengapresiasi kalau itu terjadi. Sesalkan hakim, ini di Kompas, sesalkan hakim terlibat dugaan suap, Temulembong tetap percaya pada Tuhan. Dan yang terakhir di Detik, 6 fakta suap 60 miliar ke ketua PN Jaksel demi atur vonis lepas korporasi migor. Ngeri juga ya, jadi ada hubungannya dengan 60M atur vonis lepas korporasi migor. Kalian pilih yang mana? Ya, kita pilih yang ada di Kompas, kita hubungan dengan yang lain. Sesalkan hakim terlibat dengan suap, Temulembong tetap percaya Tuhan. Jakarta, Kompas.com, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Limbong menyesalkan keterlibatan hakim dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan penanganan perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim anggota yang memeriksa dan mengadili kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan yang menjerat Limbong sebagai terdakwa, yaitu Ali Muhtarom, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Kita ulang. Hakim anggota yang memeriksa dan mengadili kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan yang menjerat Limbong sebagai terdakwa, yaitu Ali Muhtarom, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Ya ampun, ya itu patut disesalkan. Dari awal saya sempat bilang kita serahkan ke Yang Maha Kuasa. Tetap percaya Yang Maha Adil, Maha Mengetahui, senantiasa bersifat positif dan kondusif, ujar Temulembong ketika ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari Senin. Hakim anggota Ali Muhtarom diganti oleh Hakim Alvis Setiawan. Pergantian itu disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Denny Arsan Fatrika yang menjelaskan bahwa Ali Muhtarom terjerat dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara
dengan putusan lepas pada kasus korupsi ekspor crude palm oil CPO. Menimbang bahwa karena hakim anggota atas nama Ali Muhtarom sedang berhalangan tetap dan tidak dapat bersidang, maka untuk mengadili perkara tersebut perlu ditunjuk hakim anggota untuk menggantikan yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini. Ujar Hakim Dhani Arsan Fatrika dalam sidang di Pengadilan Tipikor. Sebelumnya majelis hakim terdiri dari Bapak Dhani Arsan, Purwanto S. Abdullah, dan Ali Muhtarom. 3 orang, namun Ali diganti oleh Alfi Setiawan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Itu kalau kita hubungkan dengan apa yang terjadi di 6 fakta suap 60 miliar ke Ketua PN Jaksel demi atur vonis lepas korporasi Mikor. Oh, ada hubungannya Ali Muhtarom dengan 60 miliar. Menangkap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanto terkait kasus suap. Arif diduga menerima suap Tiga terdakwa korporasi itu ialah Permata Hijau Group, Bimar Group, dan Musim Mas Group. Ketiganya menerima vonis lepas dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri. Oh, ini yang menjadi problemnya. Putusan itu menyentuh Kejaksaan Agung selaku Ketua Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus tersebut, pasalnya vonis lepas itu bersanding berbanding-terbalik dengan tuntutan jaksa, di mana jaksa menuntut uang pengganti sebesar 937 miliar kepada Permata Hijau Group, uang pengganti kepada Bimar Group sebesar 11,8 triliun, dan uang pengganti sebesar 4,8 triliun kepada Musim Mas Group. Jadi permainannya 4 orang tersangka suap penanganan perkara. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan. Itu yang terjadi dengan hakim yang menangani Tom Limbong. Meskipun kita tahu bahwa hakim perkara Tom Limbong diganti usai jadi tersangka suap, tetapi ada, maksudnya yang bersangkutan itu diproses dan kemudian diganti. Bagaimana, apakah ini ada kebusukan dari penegak hukum sehingga sebetulnya pada proses peradilan itu ada permainan yang begitu hebat sehingga tidak bisa untuk diluruskan, atau memang ini adalah ya karena yang bersangkutan adalah terjebak saja, dan mungkinkah Tom Limbong betul bebas sebagaimana kepercayaannya bahwa Tuhan, atau dia percaya kepada Tuhan. Menurut analisis saya, pertama, ya semua pasti merasakan sesuatu yang aneh dan marah terhadap ditangkapnya hakim yang ada hubungannya dengan pengadilan Tom Limbong. Karena sang hakim berani untuk menerima materi dan itu membahayakan terhadap pembangunan yang ideal. Kalau seorang penegak hukum sudah kena uang, maka akan menjadi masalah dalam proses penegakan hukum itu. Pasti ada sebuah permainan yang ya begitulah. Apakah ini adalah hanya khusus kasus saja, khusus kasus yang Tom Limbong, atau memang ini adalah rata-rata di seluruh pengadilan? Kalau menurut saya ini adalah
kasus, tapi mungkin semua bertanya-tanya, ada hubungannya nggak dengan permainan Tom Lembong menjadi tersangka, kemudian diproses. Nah ini yang selanjutnya akan dikupas, sebenarnya apa yang terjadi. Siapapun pasti setuju orang yang bermasalah itu adalah dihukum. Tetapi kalau tidak bersalah, kena fitnah, itu bahaya. Apalagi sampai dihukum. Berarti semua akan melakukan perlawanan. Kemudian yang ketiga, mungkinkah Tom Lembong akan bebas betul? Karena memang penegak hukum ada ketidakberesan secara pribadi atau mungkin kolektif dalam tanda kutip. Kolektif dalam tanda kutip itu semua itu kasus juga tentunya. Menurut saya kalau memang ada yang bermasalah pasti akan diselesaikan oleh para penegak hukum. Di Indonesia seharusnya baik-baik saja dalam hal bagaimana proses perjalanan, karena kalau tidak baik-baik saja maka akan membahayakan untuk negeri ini. Misalkan hakim terlibat dugaan suap, tutup percaya pada Tuhan, itu yang disampaikan Tom Lembong. Kalau ini tadi tidak bisa dipegang, maka akan bahaya. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itu yang terjadi dengan penegakan hukum di Indonesia. Memang kita harus super hati-hati. Hakim pun bisa masuk. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.